Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-13 dan anak-anak, Bapak sangat berharap kita tetap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan baik. Dan Bapak akan mengusahakan dalam waktu dekat untuk dapat bertatap muka dengan anak-anak semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami anak-anak kelas 1 berdoa, Tuhan berkatilah kami, berikan kami kepintaran dan kecerdasan, terlebih berilah kami kesehatan. Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru, dan teman-teman kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang aku menyayangi keluargaku. Ya, anak-anak, kalau kita berbicara tentang keluarga, Bapak sudah katakan dan sering juga sampaikan bahwa keluarga adalah perkumpulan yang paling kecil di tengah-tengah keluarga. Atau dalam artian keluarga merupakan lembaga terkecil di dalam masyarakat ataupun komunitas terkecil di dalam masyarakat. Pelajaran kita aku menyayangi keluargaku, kita akan belajar dari sebuah kisah ya. Dari sebuah kisah dalam kitab Perjanjian Lama. Ceritanya begini. Suatu ketika, anak-anak, datanglah titah raja mengatakan bahwa semua anak laki-laki di Mesir itu akan dibunuh ataupun dimusnahkan. Semua orang tua sangat takut dan sangat bingung untuk menyelamatkan anak-anaknya. Karena apa? Karena pada waktu itu di Mesir, Raja Mesir berpikir bahwa orang-orang Israel di Mesir itu sudah semakin banyak. Dan mereka ketakutan kalau sampai nanti orang Mesir begitu banyak, orang Israel begitu banyak di Mesir, dan mereka takut orang Israel akan menguasai Mesir. Kemudian titah raja untuk memerintahkan anak-anak kecil itu untuk dibunuh. Laki-laki itu untuk dibunuh. Jadi bagaimana perasaan orang tua kita jika seandainya keluar titah seperti itu atau perintah seperti itu? Tentunya ayah dan ibu kita sangat menyayangi kita. Demikian juga kisah di dalam Alkitab tersebut. Seorang anak yang bernama Musa, ya, tentunya ayahnya sangat menyayanginya, ibunya sangat menyayanginya, dan sangat tidak ingin anaknya itu dibunuh oleh raja itu. Maka dengan segala cara, orang tua dari Musa, ayah dan ibunya berusaha untuk memikirkan segala cara untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman raja tersebut. Kemudian setelah mereka berpikir lama, ayahnya kemudian membuat semacam keranjang yang bisa mengapung di air. Ya, mereka berpikir akan menyembunyikan Musa ya di tepian sungai. Tetapi lama kelamaan mereka tidak bisa lagi terlalu lama menyembunyikan Musa. Kemudian ibunya berpikir, kalau mungkin Musa ini dilihat oleh perempuan ataupun putri daripada raja, dia akan sangat iba, ya. Dia akan sangat kasihan melihat Musa yang masih kecil, dan mungkin dia akan membawa Musa untuk masuk ke dalam kerajaan mereka dan akan dirawat dan dibesarkan. Dan tentu saja perempuan putri daripada raja itu sangat kasihan ketika mendengarkan suara bayi yang menangis ya di dekat sungai waktu perempuan ataupun putri raja itu sedang mandi. Dan dia sangat kasihan, sangat iba melihat seorang anak kecil yang bernama Musa itu, ya, seorang anak kecil itu disembunyikan oleh orang tuanya supaya tetap bisa selamat dari perintah raja. Ya, oleh karena itu, ya, kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian anak itu, Musa itu dibawa ke kerajaan Mesir, dibesarkan, tumbuh besar, ya, akhirnya menjadi seorang pemuda di tengah-tengah orang Mesir. Apa yang bisa kita pelajari anak-anak semua dari sini?
yakni bagaimana orang tuanya sangat tidak rela kalau anaknya itu akan dibunuh. Dia akan berusaha sekuat mungkin, mengupayakan sekuat mungkin, berpikir sekuat mungkin untuk apa? Untuk keselamatan anaknya. Karena seorang orang tua pasti tidak mau anaknya itu menderita, tidak mau anaknya itu mengalami sesuatu yang sakit, bahkan tidak mau anaknya itu meninggal. Pasti dia akan berpikir. Dan pasti anak-anak semuanya kalian melihat itu pada sosok orang tua kita semua. Coba lihat orang tua kalian, ayah kalian. Pasti mungkin pagi sudah berangkat kerja, bisa pulang sore, bisa dia lelah. Ya. Bahkan ibu kita juga mungkin ikut bekerja, ya tanpa lelah, ya tanpa memikirkan terkadang mereka sudah lelah, tapi mereka selalu berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki, untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kita, membeli baju kita, bahkan memberikan uang jajan dan lain sebagainya, itu diupayakan oleh orang tua kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, contoh daripada ibu Musa dan ayah Musa itu pasti terlihat di tengah-tengah keluarga kita dari gambaran ayah dan ibu kita. Apa yang patut untuk kita lakukan sebagai seorang anak yang melihat kerja keras daripada orang tua kita, ya, yang berusaha mencukupi semua kebutuhan kita? Kita tidak sedang terancam seperti Musa, anak-anak semuanya. Kita bisa hidup bebas. Tapi orang tua kita juga perjuangannya sama seperti perjuangan ayah Musa dan juga ibunya Musa untuk mencukupi kebutuhan kita sekarang, membesarkan kita, mengupayakan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, perlu diperhatikan dengan baik bahwa contoh-contoh bagaimana orang tua Musa, ayah dan ibunya mengupayakan yang terbaik bagi anaknya itu pasti terlihat di tengah-tengah keluarga kita. Dan ada sebuah lagu, anak-anak, ada sebuah lagu yang bisa mengingatkan kita tentang betapa baiknya orang tua di dalam kehidupan kita. Yakni lagu tersebut, yakni lagu Di Doa Ibuku. Dan mungkin ini sudah Bapak pernah nyanyikan ataupun Bapak sudah pernah putarkan lagu itu kepada anak-anak semuanya. Ingat, kalau kita sudah mengetahui dan melihat bahwa contoh daripada ibu dan ayah daripada Musa yang berjuang untuk keselamatan anaknya itu juga ada pada ayah dan ibu kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus patuh kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua telah mengupayakan semua yang terbaik untuk kita, dan orang tua merupakan wakil Allah di dalam kehidupan kita, maka kita harus patuh kepada orang tua. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak. Yang pertama, harus patuh kepada orang tua. Ya, ada sebuah cerita di dalam Alkitab, ya, ada seorang ibu yang bernama Hana yang tidak memiliki anak. Tetapi saban hari, tiap hari, setiap waktu dia berdoa kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Ya, ia berjanji kalau dia mempunyai anak kelak, dia akan menyerahkan anaknya itu ke bait Allah untuk melayani Allah sepenuhnya. Tuhan justru mengabulkan doanya karena dia telah berdoa secara terus-menerus, ya, tanpa memikirkan cibiran ataupun omongan orang lain yang mengatakan dia tidak punya anak, tapi dia terus-menerus berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan mengabulkan doanya. Hana akhirnya memiliki anak, ia memberi nama Samuel. Ya. Setelah Samuel besar, Hana membawanya menemui Imam Eli, ya. Kemudian Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan di bait Allah. Sejak saat itu, Samuel dididik oleh Imam Eli. Dan Imam Eli memiliki dua anak, yakni Hofni dan Pinehas. Samuel setiap hari melihat tingkah laku anak-anak Imam Eli yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan orang tuanya. Hofni dan Pinehas senang mengejek orang-orang yang berbakti kepada Tuhan, ya, dan menertawakan orang-orang yang berdoa. Kita bisa melihat, anak-anak sekalian, seperti apa perbedaan seorang yang patuh kepada orang tuanya dan yang tidak patuh kepada orang tuanya. Ya, kita melihat Samuel setelah dia
besar dia diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan di bait Allah. Tetapi justru anak dari Imam Eli, ya, Hofni dan Pinehas, itu justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan orang tuanya. Apabila ada orang yang membakar kurban, mereka dengan cepat mengambilnya dan memakannya, padahal itu untuk kurban pengampunan dosa. Meskipun Samuel setiap saat melihat hal tersebut, ia tetap setia dan patuh, ya, kepada Imam Eli, kepada orang tua yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan tidak ikut-ikutan melakukan seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Patuh adalah sikap yang diingini oleh Tuhan. Samuel dipilih Tuhan karena kepatuhannya. Ya. Meskipun Samuel tidak berasal dari keluarga imam seperti Hofni dan Pinehas, tetapi sikapnya baik, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan. Ya. Sedangkan anak-anak Imam Eli, sekalipun dia adalah seorang anak imam, ya, tetapi dia tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan anak imam. Ya. Tahu imam? Kalau sekarang itu seperti pendeta, misalnya pemuka agama, tetapi justru anaknya tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan orang tuanya. Ayah dan ibu adalah wakil Tuhan di bumi. Kita perlu mengetahui anak-anak. Ayah dan ibu kita merupakan wakil Tuhan di bumi. Maka dengan demikian kita harus patuh kepada mereka. Ya, kita juga harus mendengar nasihat mereka. Kita juga harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Karena apa? Karena setiap orang tua pasti memerintahkan, meminta, menyuruh, menasehatkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Karena tidak ada orang tua yang menjerumuskan anak-anaknya kepada hal yang tidak baik. Karena kita sudah melihat anak-anak seperti apa dan sebagaimana ibu Musa, ayah Musa memikirkan dengan mungkin dengan pikiran yang sudah sangat lelah sekali, seperti apa caranya untuk menyelamatkan Musa supaya tidak terbunuh, ya, supaya tidak terbunuh oleh tentara Mesir. Mereka memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Musa. Demikian juga kita melihat bagaimana orang tua kita bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan kita sebagai wujud daripada wakil Allah di dalam kehidupan kita untuk membesarkan dan mencukupi semua kebutuhan kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus tahu apa tugas kita sebagai seorang anak. Yang pertama, harus patuh kepada orang tua, ya. Yang kedua, kita harus bisa menjaga nama baik keluarga kita. Sudah, kita patuh kepada orang tua. Terus yang kedua, harus bisa menjaga nama baik keluarga. Jangan seperti Hofni dan Pinehas. Ayahnya seorang imam besar, pemuka agama di dalam bait Allah, orang Yahudi, tetapi anak-anaknya justru melakukan sesuatu yang tidak baik. Ketika ada orang yang mau menyerahkan kurban penghapusan dosa, ya, di hadapan Allah, justru mereka cepat-cepat mengambil dagingnya terus mereka makan. Apakah itu perbuatan yang baik? Tentu tidak. Ya. Jadi apa yang pertama? Kita harus patuh. Seperti Samuel, setelah dia besar, dia diserahkan kepada Imam Eli. Dia patuh. Dia tidak melawan. Dia tidak mengatakan, aku tidak mau. Tidak. Dia mengikuti orang tuanya. Dia patuh. Yang kedua, harus tahu menjaga nama baik keluarga. Jangan seperti Hofni dan Pinehas. Ya. Maka kalian anak-anak seperti apakah bagaimana cara menjaga nama baik keluarga? Maka bersikaplah yang baik. Ya, berkata-katalah yang baik. Supaya apa? Supaya orang tua kita juga nama baik keluarga kita itu terjaga. Tapi coba kamu sering berantem di luar, kamu berkata-kata kotor, pasti nama baik keluarga kita akan tercoreng. Pasti orang tua kita di rumah, padahal orang tua kita di rumah menyuruh kita untuk berkata-kata baik. Orang tua kita di rumah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Tapi di luar kamu nakal. Siapa yang malu? Orang tua kita juga. Pasti orang akan katakan, pasti nggak diajarin orang tuanya di rumah. Padahal orang tua kita sudah lelah mengajarkan kita di rumah. Akhirnya apa? Nama baik keluarga kita tercoreng.
seolah-olah ayah dan ibu kita tidak mengajari kita. Ya, jadi anak-anak, dua hal ini penting untuk dipelajari, bagaimana kita mengasihi keluarga, bagaimana kita menyayangi keluarga. Dan bentuk daripada kita menyayangi keluarga dan kita disayangi keluarga, yang pertama patuh kepada orang tua, yang kedua mampu untuk menjaga nama baik keluarga. Dan kita juga harus bisa hidup rukun dengan saudara-saudara yang lainnya, sekalipun mungkin terkadang bertengkar dan berebut mainan, itu hal yang biasa. Tetapi kita harus bisa juga saling memaafkan dan saling mengasihi. Oleh karena itu anak-anak, oleh karena itu Bapak meminta kalian untuk melakukan hal itu mulai dari sekarang. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ada beberapa pertanyaan yang untuk kita jawab hari ini. Nomor 1, bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil menggunakan sebuah apa? Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan, itu dihanyutkan di sungai Nil dan orang tuanya berpikir bagaimana supaya dia tidak tenggelam. Maka orang tuanya membuat semacam kotak keranjang dari bahan yang ringan supaya dia tetap mengapung di air. Pertanyaan nomor 2, yang membuat keranjang Musa itu bernama siapa? Ya. Siapa nama orang tuanya? Siapa nama orang tua daripada Musa? Nama orang tua Musa adalah Yohebed, ya. Nama orang tua Musa adalah Yohebed. Dan dialah yang membuat keranjang, ya, membuat keranjang atau semacam kotak kecil sebagai tempat untuk Musa mengapung di air, untuk di aliran air sampai kepada tempat pemandian putri daripada Firaun. Yang nomor 3, kasih Tuhan dapat dirasakan melalui tindakan apa? Dari manakah kita bisa mengetahui Tuhan mengasihi kita? Yakni dari orang tua yang begitu baik kepada kita. Sebagai orang, di mana orang tua sebagai wakil Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Nomor 4, Samuel adalah anak, ya. Samuel adalah anak daripada ibu Hana, ya, dan Elkana, ya. Hana dan Elkana. Nama ibunya adalah Hana, nama ayahnya adalah Elkana. Samuel adalah seorang anak yang patuh kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya. Bahkan ketika dia melihat anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak baik, dia tidak ikut-ikutan. Dia tetap patuh kepada orang tua dan perintah Imam Eli. Nomor 5, anak-anak Imam Eli bernama, ya, anak-anak Imam Eli bernama Hofni dan Pinehas, ya. Selanjutnya, dengan cara apakah bayi Musa diselamatkan? Ya, dengan cara, ya, diapungkan, dibuat keranjang, terus keranjang terus berbentuk kotak, kemudian Musa diletakkan di situ, terus ditempatkan di dekat pemandian daripada putri Firaun, dan ketika Musa menangis, putri Firaun mendengarnya. Dan akhirnya iba dan mengasihaninya dan membawanya ke dalam kerajaan Mesir. Siapakah yang memerintahkan agar seluruh bayi itu dibinasakan di Mesir? Yakni Raja Mesir, yakni Raja Firaun. Terus, apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas saat melihat orang-orang mempersembahkan kurban bakaran? Yakni mereka mengambil kurban bakaran itu. Ya, mereka terkadang mengejek orang-orang yang sedang mengadakan kurban. Ya, apakah itu perbuatan yang baik? Tentu tidak. Ya. Berilah 2 contoh sikap patuh kepada orang tua. Yang pertama, kita bentuk patuh kepada orang tua, yakni mengikuti semua perintah orang tua. Perintah apa? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh kita mengikutinya. Ya, terus apalagi perintah orang tua yang sering disampaikan kepada kita? Makan tepat waktu bisa jadi. Tidur tepat waktu bisa jadi. Pergi ke sekolah jangan terlambat bisa jadi. Ada banyak perintah orang tua, sikap patuh kepada orang tua yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya, tulislah 2 contoh sikap orang tua yang mengasihimu. Ya. Apa saja sikap ataupun contoh-contoh sikap orang tua yang mengasihi kita? Yang pertama, mengupayakan semua yang kita butuhkan itu terpenuhi. Membeli baju, membeli buku, ya.
Semua makanan dan lain sebagainya kita semua dipenuhi. Terus apalagi 2 contoh sikap orang tua yang mengasihi kita, ya. Apalagi, ya, mendidik kita, membesarkan kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tugas kita hari ini sangat mudah sekali, ya. Tugas bersama dengan orang tua. Ini tugas bersama dengan orang tua. Perhatikan ya. Tugas kita yang pertama mencari 5 ayat ya. 5 ayat tentang mengasihi sesama. Mencari 5 ayat tentang mengasihi sesama. Sudah? Tanyakan kepada orang tua ya. Tanyakan kepada orang tua dan tugas bersama dengan orang tua untuk mencari 5 ayat mengasihi sesama. Ya, 5 ayat. Kemudian tugas yang kedua, menuliskan 10 sikap patuh kepada orang tua. Ya, jadi apa saja yang kita bisa lakukan, apa yang harus kita lakukan, menunjukkan sikap patuh kepada orang tua. Mencari 5 ayat yang berkaitan dengan mengasihi sesama. Yang kedua ialah menuliskan 10 tentang sikap patuh kepada orang tua. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom. Bapak tunggu penugasannya ya.